jodoh gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhal hadirunal kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Desa Pon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dari detik berubah menjadi menit, dari menit berubah menjadi jam, jam itu pun berubah menjadi hari, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan. Tidak terasa pada hari ini kita bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2023. Tepat semalam 78 tahun sudah Republik Kesatuan Negara Republik Indonesia ini bagaimana dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, negara yang katanya gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Lalu apa tugas kita sebagai masyarakat hari ini? Kita tidak seperti para pejuang-pejuang kita, tidak seperti Bung Tomo membawa bambu runcing mengusir Belanda daripada negara yang kita cintai. Kita tidak seperti Jenderal Sudirman yang mesti ditandu ke dalam hutan karena kena penyakit malaria. Karena apa? Memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita hanya diminta bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan yang hari ini ada di antara kita. Umat Islam tidak umat yang kaku. Kalau ada agama selain daripada Islam, habisi, hancurkan, bom keluarganya. Agama Islam tidak agama radikal, tapi agama Islam dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kecuali engkau kami utus Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Rahmat itu ibarat unta. Kalau sudah unta itu berdiri tegak, yang di sekitaran unta itu dapat rahmatnya. Kencing unta jadi obat, susu unta jadi penyembuh, kotoran unta jadi pupuk untuk tanaman. Agaknya siapa yang dekat dengan Islam
tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah tersakiti. Jadi kalau hari ini Islamnya sudah benar, sumber ilmunya sudah sampai dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah hari ini bertetangga dengan siapapun, mau sukunya apapun, tidak akan pernah terlukai, tidak akan pernah tercederai. Maka hari ini umat Islam selalu diibaratkan seperti lebah. Al-mu'min kamasalin nah, orang beriman itu seperti lebah. Lihat lebah, kalau hinggap di ranting tidak ada ranting yang patah. Apapun, siapapun, selagi agamanya Islam, dia tinggal di lingkungan orang yang bukan Islam, yakin dan percaya insya Allah tidak akan pernah membuat keonaran. Kenapa? Karena Islam itu diambil dari kata salam. Asmaul Husnah yang 99 ada namanya Assalam, yang artinya selamat, yang artinya damai, yang artinya sejahtera. Jadi kalau ada hari ini orang Islam tapi kerjanya membuat keonaran, kerjanya selalu membuat pertikaian dan permusuhan, tidak ada kedamaian, berarti ada yang salah dari keislamannya. Orang awalnya salah berbuat, salah berlaku, itu semua karena salah berpikir. Kalau sudah salah berpikir, kalau sudah salah menangkap sesuatu, maka berakibat kepada ulah dan kelakuannya. Maka enggak heran hari ini ditengok KTP-nya Islam, dilihat keluarganya Islam, tapi perbuatannya jauh daripada nilai-nilai keislaman. Maka boleh jadi guru yang hari ini dia belajar, gurunya guru salah. Dari mana bisa salah? Karena awal salah berpikir. Kalau sudah salah berpikir, maka salah berbuat. Kalau sudah salah berbuat, yakin dan percaya tidak akan menciptakan ketenangan di dalam hidup. Maka Islam diambil dari kata salam yang artinya selamat. Maka Republik Indonesia ini sudah 78 tahun. Bagaimana dulu dihinakan, bagaimana kebebasan manusia itu dicabut, tapi berkat para pejuang-pejuang Islam kita, hari ini kita menghirup udara segar. Hari ini tidak ada suara tembakan, hari ini tidak ada suara paksaan, tapi kadang-kadang kesatuan dan persatuan kita alih-alih digesek oleh orang-orang yang punya kepentingan. Maka hari ini jamaah salat Jumat Masjid Jami' Desa Pon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai bangsa hari ini bukan dituntut untuk memperkayakan diri setiap orang kita, tapi bagaimana hak kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai masyarakat Indonesia bisa menegakkan apa yang telah disampaikan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama bisa diucapkan dengan ucapan ketuhanan yang Maha Esa. Kalaulah memang tidak ketuhanan yang Maha Esa, tentu bukan orang Islam yang banyak ikut andil untuk memerdekakan republik ini. Tapi kenapa dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa? Karena memang bekerja sama dengan ulama, bekerja sama dengan santri. Maka kalau hari ini ada orang Indonesia, dia anti sama agama Islam, dia anti sama pondok pesantren, dia anti sama rumah-rumah tahfiz, berkaca 78 tahun yang silam, yang memerdekakan negara ini, yang menciptakan lagu-lagu kebangsaan yang ada di republik ini, semuanya berketurunan daripada ulama. Apa itu ulama? Ulama adalah orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang mendapat kepentingan dari republik ini. Tanah kita tanah subur, mulai dari emas, mulai dari intan, perak, semuanya ada di negeri ini. Tapi kenapa orang-orang asing yang setiap harinya menikmati hasil daripada bumi dan negeri kita sendiri, tidak lain adalah
pemimpin-pemimpin yang hari ini mereka dipilih oleh masyarakat, tapi hatinya selalu menindas masyarakat, hatinya tidak beriman kepada Allah, hatinya penuh kotor dengki dan serakah. Maka inilah yang membuat negara yang kaya, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi kadang-kadang berapa banyak yang dekat rumah kita, mereka tak bisa tidur malam bukan karena nggak ngantuk, tapi karena nggak ada makanan yang bisa mereka isi ke dalam perut mereka. Padahal tanah ini tanah subur, batu dilempar, tongkat dilempar jadi tanaman. Tapi kenapa kadang-kadang ada anak masyarakat, ada anak dari negeri ini, mereka tak makan? Siapa yang salah? Maka disinilah perlu kebijakan, kecerdasan masyarakat kita. Kita tidak dijajah dengan tembak, kita tidak dijajah dengan senapan angin, kita tidak dijajah dengan meriam, tapi kita dijajah hari ini dengan urat saraf. Kita dijajah hari ini dengan intelektual. Kita dijajah hari ini dengan apa yang kita tidak mampu melihatnya dengan kasat mata. Maka hari ini mesti cerdas umat-umat Islam. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang cinta kepada masyarakat dan takut kepada Allah. Karena zaman sekarang banyak pemimpin yang takut sama atasan tapi tidak takut kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Ustadz sejuta umat Zainuddin MZ. Sebelum dapat kursi rajin betul ngamalin ayat kursi, tapi sudah dapat kursi lupa sama ayat. Akhirnya apa? Kalau saya jadi akan saya buat seperti ini. Kalau saya terpilih tidak ada masyarakat yang susah berobat. Kalau saya terpilih pendidikan akan mudah. Tapi semua hanya kata-kata. Semua orang pun bisa kalau cuman kata-kata. Maka jangan mau masyarakat Indonesia disuruh memilih orang, dibayar, dikasih upah. Berapa banyak hari ini suara hanya dibeli dengan orang-orang kaya. Maka jangan harap keadilan akan tercipta seperti sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya semua naik, mulai dari token listrik naik, bahan makan pokok naik, upah kerja tidak naik. Maka berapa banyak hari ini orang-orang yang susah padahal hidup di tanah yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Maka hari ini carilah pemimpin-pemimpin yang dia tidak hanya takut kepada atasan, tapi dia juga takut kepada Tuhan. Dia takut kepada Allah, dia takut menyelewengkan hak-hak manusia. Karena kita nanti akan dihisab di padang mahsyar. Dan tidak akan pernah bergeser kaki seorang manusia sebelum dia ditanya atas apa yang dulu engkau pimpin. Kalau ada masyarakat yang kau pimpin tapi hatinya tersayat tidak dapat keadilan, maka jangan harap mereka akan bisa dapat mencium wangi surga. Padahal surga itu dapat dicium oleh jauh yang sangat, karena aroma surga itu mudah dicium oleh orang-orang yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita daripada kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini tidak lain adalah mari jaga persatuan dan kesatuan kita dalam membina negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat kita teradu domba, tidak sehaluan partai, tidak sesama pilihan, dia hasut, dilaga kita dengan saudara kita, akhirnya menjadi terasingkan. Berapa banyak mereka yang hari ini nampaknya dengan kacamata kita bermusuhan, tapi malamnya mereka ngopi sama, mereka makan bersama. Kita yang di bawah, kita yang hari ini tidak tahu apa-apa, kita hanya memakan fitnah-fitnah itu saja. Karena berapa banyak di negeri ini bapak jamaah sholat Jumat yang udah nyata-nyata melukai hati masyarakat, tapi hukuman bisa dipotong, hukuman bisa dibeli, hukuman bisa disuarakan. Berapa banyak hari ini kasus-kasus yang memilukan dan memalukan masyarakat kita, tapi alih-alih saja mereka yang harusnya divonis mati, tapi hari ini berkeliaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hukum ini sudah seperti pisau.
Hukum di Republik ini sudah seperti pisau. Kenapa dengan pisau? Lihatlah pisau, dia selalu tajam ke bawah tapi tak pernah tajam ke atas. Pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang susah mengambil coklat milik orang kaya, dipidanakan, dipenjarakan. Orang susah, anaknya pun masih susah, dipidanakan, dipenjarakan. Tapi hari ini berapa banyak mereka menghabisi nyawa manusia, menghilangkan nyawa manusia, tapi hukum bisa dibeli. Apa kata Gayus Tambunan? Lucunya di negeri ini hukuman hanya bisa untuk orang-orang susah, hukuman hanya untuk orang-orang menengah ke bawah. Tapi kalau orang kaya yang punya pangkat, maka pilihlah pemimpin-pemimpin hari ini, pemimpin yang tidak hanya cinta kepada dirinya, tapi cinta kepada masyarakatnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah itu adalah agama Islam. Janganlah kalian saling berpecah berai, janganlah kalian saling bertikai. Karena hari ini berapa banyak orang-orang yang ingin menjadikan dirinya seorang pemimpin, rela menjual apapun aset yang dia punya, yang penting dia menjadi seorang pemimpin. Enak nanti jadi pemimpin, kemana-mana dikawal oleh ajudan, mau masuk ke suatu tempat dikasih karpet merah, mau pergi berangkat ke sana dapat uang jalan, pulang dari rapat dapat juga komisi uang jalan. Dia sangka hidup ini hanya sebatas dunia. Kalau rasanya hidup ini hanya sebatas dunia, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin semua kita ingin memperkaya hidup di dunia ini, tapi cerminan kebahagiaan akhirat adalah kehidupan dunia. Kalau kau halalkan segala cara untuk mendapatkan suatu tujuan yang namanya dunia, maka kau telah gagal menjadi manusia. Tapi hidup sebenarnya adalah kau hidup di dunia. Setelah hidup dari dunia, kau akan dimatikan oleh Allah. Kau akan pergi meninggalkan alam dunia ini. Maka istilahnya kalau sudah meninggal, diumumkan sama BKM masjid, diumumkan sama najir masjid, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, tutup usia 70 tahun, meninggal dunia. Harta yang hari ini banyak, mobil mengkilat, uang berlipat, rumah bertingkat, istri cantik memikat, semua itu ditinggal. Harta yang hari ini banyak, berubah harta itu menjadi harta warisan. Kalau anak-anak kita soleh, kita masukkan ke pesantren, kita didik mereka dengan pendidikan agama. Kalau tidak, jangan harap jenazahmu dapat dibacakan oleh surah Yasin. Boleh jadi anak-anakmu hanya bisa berfoto selfie, diunggahnya ke Facebook, diunggahnya ke Instagram. Ayahku telah meninggal dunia. Istri kita masih muda cantik, jangan harap dia akan setia tidak menikah lagi setelah meninggal kita. Jangan-jangan harta yang hari ini kaya kita punya, dipakainya untuk menikah sama berondong muda. Jadi apa sebenarnya hidup kita yang hari ini kita jalani? Tidak lain adalah kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi reporter, jadi wartawan, berikan kejujuran kepada hati masyarakat. Jangan robah data yang hari ini benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena di Republik ini banyak orang pintar tapi tak benar. Lebih bagus tidak pintar tetapi benar daripada pintar tapi tak benar. Karena hari ini mohon maaf, setinggi-tingginya mereka sekolah, tapi hari ini mereka tinggi sekolah bukan untuk membuat tenang adem hati masyarakat orang tuanya. Kalau dulu tamatan apa Pak? Cuman SD, tapi orang tuanya jujur luar biasa. Tamat apa Pak? SMP, tapi luar biasa haji suami istri. Apa sebab? Mereka tanamkan kebenaran di dalam hati. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, yang benar itu katakan benar kepada kami dan sanggupkan kami untuk mengikutinya, dan yang batil katakan batil dan jangan sampai kami mengikutinya, dan jauhkan daripada kami. Agar apa doa ini kita baca?
sehingga kita nanti menjalani kehidupan dunia ada kebatilan, ada kemaksiatan, ada kemungkaran, bisalah kita untuk menghindarinya, sehingga Allah catat nama-nama kita hari ini yang hadir di Masjid Jami' Desa Pon sebagai orang-orang yang senantiasa berjihad melawan kemungkaran dan kebatilan. Berapa banyak pejabat-pejabat hari ini salah di mata dia, tapi karena datang uang 1 koper, datang uang sekian ratus juta, yang salah tadi menjadi diam, yang salah tadi menjadi pura-pura tidak tahu, maka hisab seorang pemimpin di akhirat itu lebih lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 periode cuma 5 tahun, dia 2 periode cuma 10 tahun. Ada namanya mantan presiden, ada namanya mantan kepala desa, ada namanya mantan camat. Tapi kalau kita menjadi seorang pemimpin, hisabnya lebih lama ketimbang orang biasa. Maka hari ini kalau mau menjadi seorang pemimpin, jadilah seperti Umar bin Abdul Aziz, karena dia sangat luar biasa tentang menjadi khalifah ketika dia menjadi seorang pemimpin. Sebagai penutup, kami akan mengisahkan sedikit saja. Umar bin Abdul Aziz, dia tinggal dengan masyarakatnya, lalu datang masyarakatnya berdialog tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Cerita ketika seorang anak muda tadi bercerita tentang pribadi Umar bin Abdul Aziz. Mereka memakai lampu, lampu itu spontan dimatikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Datang anak muda tadi, wahai tuan, kenapa engkau matikan lampu kita? Akhirnya gelap yang terjadi wahai imam. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz? Benar anak muda, ketika pertama kau ajak aku berbicara, berdialog tentang kepemimpinanku, lampu ini milik negara, lampu ini milik masyarakat. Kau berbicara tentang negara, layak kita pakai. Tetapi pertanyaan keduamu, kau berbicara tentang pribadiku, engkau dan aku tak boleh memakai fasilitas negara. Nanti kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan lampu itu spontan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah pemimpin-pemimpin di Indonesia ini layaknya seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak ada mobil plat merah keluar setiap hari merah, tidak ada kesehatan hari ini disalahgunakan oleh pejabat-pejabat, tidak ada koruptor-koruptor yang hari ini dilindungi oleh negara. Kenapa? Karena mereka hatinya bukan hanya takut kepada masyarakat, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedagang, kalau dia takut hanya kepada pembeli, rasa-rasanya ada cara untuk menipu para pembeli dengan cara-cara mereka. Rusuh dalam timbangan, menokoh kepada pembeli. Tapi mereka takut tidak hanya pada pembeli, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dihisab, nanti akan dihitung, nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka kita baca dalam surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik penilai, sebaik-baik jaksa? Karena banyak hari ini, mohon maaf Bapak yang dimuliakan Allah, menjadi hakim, menjadi jaksa untuk orang lain, tapi menjadi pengacara untuk diri sendiri. Orang-orang sekarang pandai menjadi jaksa, pandai menjadi hakim untuk orang lain, tapi menjadi pengacara untuk diri sendiri. Dia bela dirinya mati-matian, padahal yang dia bela itu salah. Maka ulang tahun Indonesia yang ke-78 tahun, poinnya adalah jangan pernah kita terpecah belah. Walaupun kita tinggal di lingkungan orang yang berbeda, tinggal di lingkungan orang non-muslim, tetapi umat Islam selalu mengasihi, selalu menyayangi. Jangankan manusia, semut aja pun kalau ada di lantai rumah, jangan pernah dibunuh. Kenapa? Saking diaturnya di dalam Islam. Apalagi melukai hati manusia, walaupun mereka tidak seyakin, seakidah dengan kita, tapi tetaplah kita mesti berlemah lembut kepada mereka, karena sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini lebih guyup dan lebih akur lagi umat Islam yang ada di Republik ini, terkhusus yang ada di Serdang Bedagai dan terkhusus yang ada di Desa Pon, jamaah Masjid Jami' Desa Pon dan sekitarnya. Jangan pernah kita lupakan untuk meminta doa kepada Allah, karena orang yang hari ini berusaha saja tanpa doa, orang sombong.
Doa saja tanpa usaha sia-sia. Maka keduanya mesti dibarengi, ada usaha, ada doa. Mudah-mudahan republik ini terkhusus Serdang Bedagai menjadi agama yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal haridunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radwanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna imaman adila khassah ila Serdang Bedagai wa khassah ila Indonesia innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.